Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, pada pelajaran berikut ini nanti akan saya sampaikan sebuah materi. Tapi sebelum masuk ke materi, lihat gambar berikut ini. Gambar di sini adalah gambar sebuah kolam. Kolamnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, bila panjangnya itu diketahui X kuadrat ditambah 2X meter, serta lebarnya itu 2X ditambah 3 meter, dan kelilingnya 32 meter, dapatkah kamu menentukan ukuran panjang dan lebar kolam tersebut? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan permasalahan ini, kamu harus bisa menentukan nilai X terlebih dahulu. Nah, permasalahan di atas merupakan salah satu contoh penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak permasalahan lain yang berkaitan dengan persamaan kuadrat seperti yang akan kamu pelajari pada bab ini. Selain itu, kamu juga akan mempelajari cara mencari penyelesaian atau solusi atau akar-akar persamaan kuadrat dan hubungannya antara diskriminan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk itu, kamu perlu mempelajari lebih lanjut materi persamaan kuadrat ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kalian sudah tahu bahwa materi yang akan kita bahas adalah tentang persamaan kuadrat. Materi, untuk menentukan materi ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu dengan kuadratik atau lebih dikenal dengan rumus ABC. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan ABC merupakan bilangan real. Contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. 3X kuadrat plus 5X min 7 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, dan C sama dengan min 7. Awas, perhatikan min 7, bukan 7. Contoh yang kedua, A-nya sama dengan min 6, B-nya sama dengan 1, serta C-nya itu sama dengan 0. Cara menentukan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu memfaktorkan. Ada 3 cara, ada 3 bentuk untuk memfaktorkan ini. Bentuk yang pertama adalah AX kuadrat plus C sama dengan 0. Contoh, 4X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Maka 4X kuadrat min 16 kita uraikan dalam bentuk akar menjadi 2X kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Kita ingat bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A kurangi B, A ditambah B. Sehingga menjadi 2X dikurangi 4 dan 2X ditambah 4 sama dengan 0. Atau 2X min 4 sama dengan 0 atau 2X plus 4 sama dengan 0. Sehingga di sini X-nya ketemu 4 per 2 itu sama dengan 2, atau min 4 per 2 itu sama dengan min 2. Sehingga akar-akarnya menjadi 2 atau min 2. Bentuk yang kedua itu adalah AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Contoh, 3X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. 3X kuadrat tambah 6X itu kalau diuraikan dalam bentuk aljabar menjadi 3X dalam kurung X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian yang pertama, 3X sama dengan 0 atau X ditambah 6 sama dengan 0, sehingga menjadi X sama dengan 0 atau X sama dengan min 6, sehingga akar-akarnya menjadi 0 atau min 6. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Cara ini
dapat difaktorkan dengan menentukan dua bilangan, misalnya M dan N. Bila dijumlahkan sama dengan B, bila dikalikan sama dengan C, atau M ditambah N sama dengan B, M kali N sama dengan C. Contoh, X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Yang pertama, min 7 ya, atau B, itu adalah merupakan penjumlahan dua buah bilangan. Tapi dua buah bilangan itu kalau dikalikan ketemunya 10. Sehingga ketemunya adalah bilangannya adalah min 5 dan min 2. Sehingga menjadi X min 5 dan X min 2 atau akar-akarnya menjadi 5 atau 2. Cara yang kedua itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, 3X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga menjadi, ingat ya, 4X itu diubah menjadi min 6X ditambah 2X. Nah, jadi 4X itu bisa dijabarkan menjadi min 6X ditambah 2X. Sehingga dalam hal ini menjadi 3X kali X min 2 ditambah 2 kali X min 2 sama dengan 0. Ya, kalau dijabarkan menjadi 3X tambah 2 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga menjadi yang pertama X sama dengan min 2/3 dan X sama dengan 2. Sehingga akar-akarnya menjadi min 2/3 atau min 2. Cara yang ketiga yaitu dengan rumus. Rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Contohnya ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Kita tentukan dulu A, B, dan C. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, dan C sama dengan min 6. Sehingga kalau diterapkan di dalam rumus, min B itu artinya min negatif 1. Min negatif menjadi plus ya, min negatif menjadi plus. Kemudian min B kuadrat itu menjadi min 1 kuadrat itu menjadi 1. Ditambah 24 dari mana? Dari 4 kali A-nya itu 1 kali C-nya itu min 6, berarti min 24. Karena di depan sudah ada negatif menjadi plus 24 per 2. 2-nya dari mana? Dari 2 kali 1. Nah, sekarang berarti 1 ditambah 24 menjadi akar 25. Sehingga itu menjadi akar 25-nya menjadi 5. Nah, sekarang ada dua macam. Yang pertama itu adalah 1 ditambah 2/2 atau 1 dikurangi 5/2. Yang pertama 1 ditambah 5 itu adalah 6 bagi 2 menjadi 3. 1 dikurangi 4 itu 1 dikurangi 5 menjadi min 4. Dibagi 2 menjadi min 2. Sehingga akar-akarnya menjadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Nah, sekarang berikutnya adalah contoh latihan pertama. Selisih dua buah bilangan adalah 2, sedangkan hasil kalinya 168. Tentukan kedua bilangan itu. Nah, kita misalkan bilangan pertama adalah X dan bilangan kedua adalah X min 2. Mengapa X min 2? Karena selisihnya adalah 2. Sehingga kalau dikalikan menjadi X kali X dikurangi 2 sama dengan 168. Menjadi difaktorkan menjadi dikalikan menjadi X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 168. Sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 2X min 168 sama dengan 0. Nah, ini ketemu lagi tentang pemfaktoran tadi ya, memfaktorkan tadi. Yang pertama, berapa dikalikan berapa supaya menjadi min 168. Maka di sini ketemunya adalah 12 dan min 14. Mengapa 12 dan min 14? Karena 12 ditambah ditambah min 14 ketemunya min 2. Sehingga di sini B-nya itu ketemunya di sini B-nya itu min 2, C-nya min 168. Sehingga akar-akarnya itu adalah menjadi X ditambah 12
dan X dikurangi 14 sama dengan 0. Kalau diuraikan, diuraikan menjadi X ditambah 12 sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, X dikurangi 14 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 14. Nah, min 12 itu tidak dipakai karena bukan bilangan cacah. Jadi dari kedua bilangan itu yang dipakai 14. Nah, karena tadi itu adalah selisihnya 2, maka 14 dikurangi 2 menjadi 12. Sehingga bilangannya menjadi 14 dan 12. Contoh yang kedua. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Panjang kebun 3 meter lebihnya dari lebarnya. Bila luas kebun 108 meter persegi, tentukan kelilingnya. Misalnya panjang sama dengan P, maka lebarnya itu adalah P dikurangi 3. Karena lebarnya itu adalah kurang dari 3 meter dari panjangnya. Panjang kali lebar sama dengan luas, berarti P kali P dikurangi 3 sama dengan 108. P kuadrat dikalikan menjadi P kuadrat dikurangi 3P sama dengan 108. Menjadi P kuadrat min 3P min 108. Nah, kita cari dengan memfaktorkan. Berapa kali berapa supaya min 108, tetapi nanti dua bilangan itu kalau dijumlah menjadi min 3. Maka dalam hal ini ketemunya adalah 9 dan min 12. 9 kali min 12 itu min 108. 9 dikurangi 12 itu ketemunya adalah min 3. Sehingga di sini pemfaktorannya menjadi P ditambah 9, P dikurangi 12. P ditambah 9 kalau diuraikan, kalau diuraikan menjadi P sama dengan min 9. Nah, ini tidak mungkin. Mengapa? Panjang suatu panjang itu tidak mungkin bernilai negatif, sehingga yang dipakai itu adalah P sama dengan 12. Nah, karena panjangnya sama dengan 12 dan yang dicari itu adalah keliling, maka 2 kali 9 ditambah 12 menjadi 42. Contoh yang ketiga. Diketahui tinggi sebuah segitiga lebih 4 cm dari alasnya. Jadi tingginya itu lebih 4 cm dari alasnya. Bila luasnya 96 cm persegi, tentukan tinggi segitiga itu. Nah, misal alas itu sama dengan X, kemudian tingginya itu tentu saja X ditambah 4 karena tinggi lebih panjang daripada alasnya. Nah, menurut segitiga, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah kali X ditambah 4 sama dengan 96. Nah, semuanya dikalikan dengan 2. Semuanya dikalikan dengan 2. Sehingga menjadi X dikalikan X ditambah 4 sama dengan 192. Sehingga kalau dikalikan menjadi X kuadrat ditambah X sama dengan 192. Atau X kuadrat ditambah 4X min 192 sama dengan 0. Nah, dengan cara memfaktorkan berapa kali berapa supaya menjadi min 192, kemudian berapa kali tambah berapa supaya menjadi 4. Maka ketemunya adalah 16 dan min 12. Sehingga dalam ini kalau difaktorkan menjadi X ditambah 16 kali X dikurangi 12 sama dengan 0. Di sini juga ada dua faktor. Yang pertama X ditambah 16 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 16. Ini juga tidak mungkin, karena panjang itu tidak mungkin bernilai negatif. Sehingga dari sini yang dipakai itu adalah yang P sama dengan 12. Jadi yang dipakai tingginya adalah 12.